Pertanyaan tersebut sulit dijawab, karena di zaman klasik sekalipun, oligarki terbentuk dalam ritualnya yang paling klasik, seperti tuan tanah dan para saudagar kaya. Mereka memiliki instrumen pertahanan harta dan mengendalikan para budak untuk melindungi aset ekonomi mereka. Jeffrey Winter menguraikan hal ini dengan cerdas, di mana ia menemukan alunan oligarki mengikuti pola dan sistem politik apapun di dunia dan di segala zaman. Tewasnya Orba dan lahirnya Reformasi 1998 merupakan periode penting dari sebuah dinamika oligarki. Oleh sebab itu, pemilu 1999 merupakan pemilu pertama di mana pagar oligarki yang roboh akibat reformasi mulai dibangun kembali. Aliansi lama bubar dan membentuk aliansi baru. Pemain lama tak sedikit yang menguat karena kemampuan bermanuver. Abdurrahman Wahid, presiden yang terpilih pertama setelah keruntuhan Orba, juga harus mengakhiri kekuasaannya di tengah jalan setelah melewati kompromi yang panjang. Oligar lama, Megawati Soekarnoputri justru naik tahta. Sementara, Akbar Tanjung sang ketua DPR sekaligus ketua Partai Golkar saat itu tersandung kasus korupsi yang menyita perhatian publik. Tak dapat kita baca secara homogen kasus-kasus yang muncul, karena terkait secara langsung dengan kontradiksi-kontradiksi alamiah yang terjadi di antara para oligark yang saling menghunus pedang. Meskipun Akbar Tanjung divonis bebas oleh hakim, namun ia kalah bersaing dalam konvensi Partai Golkar 2004 sehingga ia gagal melaju sebagai calon presiden. Justru, sang jenderal liberal, Wiranto yang kemudian diusung oleh Partai Golkar. Meskipun pada akhirnya kalah pamor dari juniornya, Susilo Bambang Yudhoyono yang tampil sebagai Mesiah, setelah adanya desas-desus SBY dizolimi oleh Megawati. Menangnya SBY, kekalahan Megawati, tergerusnya Amin Rais, dan robohnya kekuatan Wiranto menunjukkan bahwa adanya kerumitan para analis untuk memprediksi oligar X dapat berteman baik dengan oligar Y, karena dapat disadari, mereka dapat saling bermusuhan dalam sekejap hanya karena akses ke sumber daya ekonomi negara.